Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nerosaki kisah Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir qaddasallahu sirral azim yang disampaikan beberapa kiai kemarin di majelis Jalsatul Majanin tentang kesabaran beliau terhadap istri beliau. Di dalam kitab Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah fi manaqibi alamis sufiyah, itu di sana dikisahkan kisah tersebut yang bermula dari mimpi salah seorang santrinya yang selalu bermimpi melihat Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir fi maq'adi as-sidq, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, ada di tempat yang sangat-sangat mulia. Sampai beberapa kali bermimpi, tidak sempat untuk matur, untuk mengutarakan dan menyampaikan kepada Sayyidina Imam. Pada suatu hari santri tersebut sowan kepada Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir untuk menyampaikan mimpi tersebut. Tapi ketika santri tersebut sudah berada di halaman atau di depan rumah beliau, santri tersebut melihat istri Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir sedang marah kepada Sayyidina Imam, karena memang di antara makom beliau itu adalah kesabaran beliau terhadap istrinya. Kita dalam masalah seperti ini jangan menilai istrinya Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir, jangan. Harus hati-hati kita ini berkisah tentang para wali. Ini bukan masalah istrinya, tapi kita lihat bagaimana kesabaran Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir menghadapi atau menahan diri atau bahkan bersabar menerima tentang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat istrinya. Kisah seperti ini banyak. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, salah satu ulul azmi, itu juga pernah satu ketika mengeluh tentang Siti Sarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ahmad Rifai Al-Kabir waktu itu sedang dimarahi oleh istrinya memegang canoreng Madura soklet. Soklet itu tempat atau alat semacam besi atau kayu untuk membolak-balik, kalau di sini gorengan, atau kalau bahasanya itu tenur. Kalau bikin roti di tomang itu, tomang Arab itu, jadi kan nggak mungkin pakai tangan kalau sudah roti itu dimasukkan ke tomang atau tenur itu. Bolak-baliknya pakai kayu atau besi. Yang jelas yang kayu atau besi sekalipun kalau sudah keluar masuk tenur, kompor atau oven, itu kan hitam. Lah waktu itu istrinya sampai memukul beliau dari belakang, ala katifihi radhiyallahu taala anhu, memukul dengan soklet itu, sehingga soklet atau apapun namanya itu yang sudah biasa keluar masuk tanur atau tomang itu kan hitam, membekaslah hitamnya soklet itu fi thawbihi radhiyallahu an, faswadda thawbuh. Jadi bukan badannya ya, hati-hati. Jadi seceleng yang hitam itu bajunya, baju beliau. Dipukul oleh istrinya, dipukul bernimpah ngamuk. Ya kita
Bayangin suami apalagi syekh gitu. Masa diamuk sampai babak belur kan nggak mungkin, apalagi perempuan ke laki-laki. Jadi kalau diceritakan misalkan sampai badannya itu memar-memar, ndak ada itu. Saya mau tahu itu. Bukunya dari mana, referensinya dari mana. Ini faswadda thawbuh yani. Wa hiya tadribuhu ala aktafihi. Jadi nekuk soklet, iya soklet keluar masuk tomang celeng. Pas pokok lagi ben rajinnya ka bukik. Katif ini kan di belakang, berarti mukulnya dari belakang. Maka faswadda thawbuh. Napanya mana? Rasokna Sayyidina Imam Ahmad Rifai pas celeng sebagai capok soklet itu. Maka ya rekorek lah, rekorek itu. Maka si santri ini tidak jadi sowan, pulang langsung. Dikumpulkanlah teman-temannya ini. Diceritakan kepada mereka, ini gara-gara apa ini? Jangan-jangan ini masalah mas kawin. Kan mas kawinnya Sayyidina Imam Muhammad Rifai itu kan 500 dinar. 500 dinar kalau sekarang ya kira-kira 1 M lebih. Karena 1 dinar itu kalau emas 500.000 per gram berarti kira-kira 2 juta. Kalau sekarang kan lebih. Ya 1 M lah kira-kira. Ini santri ini mengumpulkan ini gimana ini? Kita harus ambil tindakan. Artinya mengumpulkanlah, berkumpullah semua dan semuanya mengumpulkan uang sebanyak 500 dinar. Kemudian apa namanya? Dihaturkan kepada Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir. Jadi santri yang senior ini datang dengan membawa dinar yang 500 dinar yang diletakkan di atas apa namanya semacam tilam lah ya. Ditanya oleh beliau, ada apa? Ini adalah mahar istri tuan gitu, 500 dinar. Fatabas sama beliau itu mesem. Beliau itu mesem. Jadi fatabas sama artinya santri-santri ini menginginkan Al-Imam Ahmad Rifai Al-Kabir menceraikan istrinya dengan membayar maharnya. Setelah dibayar supaya cepat dicerai gitu kan. Maka Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir mengatakan laula sabri ala darbiha wa lisaniha ma ra'aitani fi maq'adi sidqin. Seandainya bukan karena kesabaranku setiap aku dipukul oleh istriku dan lisannya, maka kamu tidak akan bermimpi melihat aku fi maq'adi sidqin, di tempat yang sangat mulia. Jadi mimpi santrinya itu Al-Imam Ahmad Rifai Al-Kabir sudah tahu padahal belum matur. Itu satu. Yang kedua, ini yang harus diperhatikan. Apakah Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir sampai wafat tidak membayar mas kawinnya? Ini jangan dibahas. Ini pasti membayar. Ini di awal-awal perkara. Ini di awal-awal perkara. Mungkin ini baru nikah. Ya, baru nikah. Sekelas Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir, jangankan cuma 500 dinar, 1 triliun dinar itu gampang, mudah. Sangat mudah. Beliau itu sampai ke derajat al-waws, al-qutub, al-fard. Betul-betul sebagai pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wali-wali yang lain yang sampai kepada derajat itu seperti Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili dan yang lain. Lah beliau ini la niza' fi maqamihi, tidak ada yang mempertentangkan tentang makomnya, bahkan di antara julukan beliau Abul Alamain, yang memegang 2 alam. Alam apa itu?
alam syariat dan alam hakikat. Jadi bukan alam jin dan alam manusia, tidak, kata ulama itu. Walaupun jin banyak yang ngaji sama beliau. Jadi sekali lagi, eh, ini masalah kemarin sebagian teman yang menceritakan bahwa Sayyidina Imam Ahmad Rifai Kabir tak kuat majar mas kabin, mungkin di awal perkara, di baru-baru nikah, tapi setelah itu pasti bayar dong, pasti bayar. Kecil uang seperti itu untuk kelas seperti beliau, nyon sepora, ngalak beli care, ngalak betok, teku tadi emas, tapi tidak mungkin beliau itu seperti itu. Artinya pas ngocola kesaktian, beliau itu kan di dalam kitab-kitabnya tidak mungkin memilih dunia dengan dengan jalan seperti itu. Jadi nggak usah dibahas apakah sampai beliau wafat itu beliau tidak bayar mas kawin, tidak mungkin. Dan di kitab nggak dijelaskan itu. Pastinya bayar, pastinya bayar. Kemudian ini terjadi kepada beliau, dan bukan hanya kepada beliau, banyak ulama atau wali yang ada cobaan dari seorang istri. Ada bahkan kitab namanya Ibtila'ul Akhyar bin Nisa'il Asyrar. Jadi orang-orang wali itu banyak yang dicoba oleh Allah SWT dengan istri yang ya zahirnya tidak baik. Zahirnya tidak baik. Jadi begitu. Supaya kita ini tidak pakai perasaan kepada Sayyidina Imam Ahmad Rifai Kabir. Masa Sayyidina Imam tidak bayar? Siapa yang bilang tidak bayar? Waktu itu, waktu terjadi peristiwa itu, mungkin belum bayar. Tapi itu pasti bayar. Beliau itu Syafi'iyul Madhab. Sekedar pencerahan ini yang paling jadi yang dipukul istrinya itu dari belakang dengan menggunakan soklet itu rekorek, faswadda thawbuh, bukan badannya loh, bukan badannya, thawbuh. Biasanya orang-orang seperti beliau kan kalau di rumah itu putih pakaiannya, pakai top rumah gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan dipukul badannya memar, itu kan kelewatan seperti itu. Allahu a'lam. Nama kitabnya diantaranya Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah fi Manaqib Alamis Sufiyah. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.